sangat aman banget. Enak. Ini kita manuver miring enak. Kita injek gas. Tuh. Ringan banget. Ini aku injek cuma dikit ya. Bener-bener ringan banget. Sama sekali nggak ada nunggu apa-apa, dan aku mau injek gas langsung kenceng banget ya. Jadi, nah ini mesin hybridnya yang 1500 cc turbo gitu. Jadi kalau menurut Koko ya, perkiraan ini menggunakan unit mesin yang sama dengan di CSH yang lain, 38. Pokoknya semua yang 1500 turbo harusnya enak view-nya, serius. Kita spend time sambil nunggu makan lah, 15 menit, setengah jam kita tunggu bentar. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Triview, Trip and Review with Koko Mobil. Hari ini Koko Timothy Rubino akan menjadi host di mobil kali ini yang benar-benar spesial Sobat. Chery C5 CSH, Chery Super Hybrid. Nah ini mungkin menjadi mobil yang kemarin launching di Indonesia International Motor Show 2026 di Jakarta. Dan kelihatannya nggak terlalu gimana ya, kayak di pasar tuh nggak terlalu digempur-gempur. Chery juga Koko lihat tidak terlalu menggempur dibanding model-model yang lainnya. Tapi sebenarnya mobil ini punya satu value proposition yang masih jarang sampai detik ini. Hari ini by the way, harusnya lebarannya ini 20 Maret 2026. Itu per hari ini mobil China yang cuman hybrid doang itu nggak terlalu banyak. Rata-rata malah dari Chery Group gitu. Maksudnya Koko kebanyakan tuh PHEV, plug-in hybrid, atau langsung sekalian EV. Tapi CSH yang ini itu bukan plug-in hybrid. Ini benar-benar menggunakan mesin dan baterai yang nggak terlalu besar sebesar PHEV pastinya. Kemudian dia bekerjanya cuma diisi dengan bensin, jadi nggak pakai dicolokin ke listrik. Nah, ini punya value proposition yang menarik. Kok harganya berapa, worth it nggak? Dan Koko juga akan ajak sobat, meskipun semoga hari ini tolnya nggak macet, tapi meskipun ini lagi lebaran, arus mudik, Koko pengen rasain hybridnya dalam kota, jalan tol, tanjakan, seberapa efisien, dan secara keseluruhan, secara satu paket, gimana sih rasanya pakai Chery C5 CSH di 3 jalanan berbeda tadi. Yuk, kita cobain bareng. Let's go, join review kali ini bersama Koko. Oke, kita sekarang udah berada di dalam Chery C5 CSH. Kesan pertama yang paling kita dapatkan adalah ornamen-ornamen khas mobil China-nya lengkap banget. Ya, maksud Koko itu banyak sekali material-materialnya, dari kulit, jahitan, metal. Metalnya sih, oh yang ini real. Yang ini beberapa juga banyak plastik yang finishnya metal. Gitu. Yuk kita jalanin mobil hybrid yang satu ini. Nah kok positioningnya C5 CSH seperti apa? Gini, hybrid dia ini menggunakan baterai 1,8 kWh. Jadi bukan seperti plug-in hybrid yang 18 kWh, 15 kWh, 20 kWh. Tentu saja bukan, karena dia bukan untuk dicolokin ke listrik. Nah ini mesinnya nyala nih, kita jalan di atas 40 ya. Dia bukan untuk dicolokin ke listrik, tapi dia punya mesin yang menjadi generator, sekaligus saat dibutuhkan juga bisa menjadi penggerak dari roda itu sendiri. Mesinnya dia ini menggunakan 1500 cc turbo dipadukan dengan motor listrik yang intinya secara total dia itu bisa punya horsepower tuh sekitar 200. Besar ya, ini mobil kan beratnya cuman mungkin 1,4, 1,3 sekian, kurang lebih ya, karena baterainya juga nggak besar. Kemudian torsi gabungannya itu juga di 310 Nm. Jadi bener-bener gede banget. Dan di sini juga ada menu untuk beberapa settingan. Jadi ada eco, ada sport, kemudian ada bahasa translate-nya unik banget, listrik baru. No, nggak cocok. Regenerative braking maksudnya. New energy kali ya, listrik baru ini new energy. Jadi segmen dimana kita mengatur regenerative braking-nya aja sih yang bisa diatur, rendah, normal, tinggi. Dan di default-nya dia itu selalu di rendah. Aku nggak tahu apakah bisa di save, karena aku dari kemarin kan kita sudah ambil dari H-1 mobil ini.
itu dari kemarin defaultnya masih turun ke rendah terus gitu. Padahal Koko kadang-kadang malah pengen ngirit suka yang tinggi. Tapi untuk pengetesan kali ini kita coba di menunya ini di sini normal gitu. Dan well, impresi pertama karena tadi baterai hybridnya itu rata-rata 2 kali lipat ukurannya daripada hybrid-hybrid negara sono gitu yang non plug-in, sehingga mesinnya itu jarang nyala dan nggak semeraung pesaingnya yang ada di harga yang mirip gitu. Nah ini mobil tuh harganya di 409 juta di Surabaya gitu, dan diskonnya juga nggak banyak. Nah aku juga kali ini merasa bahwa tentu saja ini bukan harga termurah yang dikeluarkan oleh Chery Group untuk sebuah CSH yang non PHEV gitu. Chery Super Hybrid tapi yang bukan dicolokin listrik gitu. Nah aku nggak tahu apa maksud dari Chery, apakah ingin mengetes pasar, apakah ingin melihat pasar yang hybrid only itu seperti apa gitu ya. Karena kalau kita lihat di kakaknya, platformnya jelas beda, kemewahan interior jelas beda. Itu ada di Chery Tiggo 8 CSH, baterainya pun 18 kWh kan. Itu aja tipe yang bawahnya kalau nggak salah yang terakhir keluar tuh ada di 400 juta tengah-tengah, yang dimana itu nggak beda jauh sama yang ini adiknya gitu. Well, tapi mari kita coba mobil ini gimana. Pertama, ini di dalam kota jalannya lengang. Sobat bisa lihat sendiri di kamera. Dan feel-nya itu hebatnya sangat elektrik. Meskipun dia bukan plug-in ya, jujur, aku boleh jujur ngomong. Feel-nya itu sangat elektrik. Jadi rasa pedal gas kita menggerakkan mobil, ya kita beraslar itu sangat ringan. Torsinya selalu ada, halus. Dan mesin itu kebanyakan meraung ya ini di kecepatan di atas 40 km per jam. Menurutku itu memberikan impresi yang sangat positif, sangat terasa seperti electric car ketimbang sebuah mobil yang memiliki motor listrik yang dicas oleh mesin bensin. Itu. Dan itu memberikan impresi yang sangat positif. Keseharian kita jauh lebih halus rasanya, jauh lebih gimana ya bilangnya, mahal kali ya. Itu yang aku rasain pertama. Kemudian bantingan suspensi aku juga suka. Untuk mobil kelas segini, bantingan suspensi dia ini dibilang terlalu mengayun enggak, terlalu keras juga enggak gitu. Jadi enak ketika kita di posisi tidur tadi misalnya, itu benar-benar kerasa apa ya, lembutnya itu, travelnya kerasa bukan mobil murahan sama sekali gitu. Hebat. Chery sangat hebat bikin mobil ini. Kemudian di jalan seperti ini juga bantingannya pas. Ada sedikit stiff tapi tuh lihat speed trap yang barusan bener-bener lembut. Road noise biasa, nggak terlalu yang senyap, nggak mengganggu juga, biasa, cenderung normal, average gitu. Kemudian sekilas posisi duduk. Nah terus terang ini yang menjadi masukan kuku buat Chery. Posisi duduknya ini nyantol, bahasa Jawa Timur ya, karena aku di Surabaya, jadi nyantol. Artinya apa? Setirnya ini kurang turun. Ini posisi udah aku naikin ya kursi. Jadi kalau kursinya paling bawah, kalau kita tingginya di bawah 180, di mana mayoritas orang Indonesia itu di bawah 170, mungkin 170, average 168. Pasti setirnya tuh kayak begini, kayak di atas. Itu kalau di posisi paling rendah, ini aku udah tinggiin, ininya paling rendah, kursi udah ditinggiin, setirnya udah paling rendah, ini masih tinggi hitungannya tuh, masih begini, harusnya segini biasanya gitu. Kemudian ergonominya serasa di posisi ini kalau setirnya turun serta pedal gasnya itu lebih masuk lagi, lebih dalam lagi ke arah firewall, itu jauh lebih enak. Ini kurang mundur 5-10 cm, jauh banget kurang mundur. Jadi Koko nggak bisa menemukan yang ideal gimana, karena ini ketika Koko setting ini ya, ini better lah, setirnya jauh banget, kurang turun dan kurang bisa ditarik. Ini udah mentok, ini paling turun dan paling keku tarik, nggak bisa lagi gitu. Jadi sorry, posisi duduknya sayang sekali, padahal mobilnya dikendarai sangat enak. Tuh ada yang nyelonong tuh. Tapi mobil ini punya kesan yang sangat lincah ya, ketika kita nyetir tuh kayak nggak takut kanan kiri gimana, nggak terlalu besar, enak kita untuk pakai daily, serius. Jadi haluannya nih, handlingnya juga tuh kita kanan kiriin more than enough gitu.
Nah, Koko ini pengen mengukur konsumsi bahan bakar, tapi Koko dari kemarin ambil dari dealer belum Koko isi ya, by the way. Sayang sekali, kasnya Chery yang juga Koko kasih masukan itu adalah onboard komputernya. Aku nggak tahu apa alasan Chery selalu bikin konsumsinya cuma 50 km terakhir dan itu tidak bisa di reset dan tidak ada data lain. Misalnya kita mau riset sendiri sejak detik kapan, kayak trip biasanya, atau sejak start kayak sejak isi bensin, itu di mobil ini cuma 50 km terakhir udah gitu. Padahal dia punya layar segede ini, menurut Koko harusnya bisa punya settingan yang jauh lebih lengkap. Bukan settingan, sorry, data yang kita perlukan itu harusnya bisa jauh lebih lengkap lagi gitu. Oke, karena hari ini lancar, sebentar lagi kita udah masuk jalan tol. Kita akan coba impresinya di jalan tol sambil aku akan carikan sobat tanjakan, semoga tanjakan yang biasanya hari ini benar-benar bisa buka dan kita lihat gimana performanya Chery C5 CS. Tapi sebelum ke sana, kita mau tes dulu di jalan tol seperti apa. Hari ini cuacanya terik. Kita minum dulu. Semoga kita nggak macet ya. Kita mau ke arah Trawas dulu. Kalau bisa kita ke Cangar. Semoga nggak penuh dan kita bisa tes tanjakannya. Tapi kalau penuh, Koko nggak akan memaksakan untuk tes di tanjakan berhenti dan segala macam karena berbahaya untuk traffic. Tapi yang paling penting itu nggak penting. Kita yang paling penting tuh tahu performa keseluruhannya di tanjakan seperti apa. Tadi dalam kota udah lincah ya. Terus buat tadi stop and go, hybridnya relatif halus, nggak berisik sehingga nyaman buat kita daily, nggak bikin capek. Sekarang nih jalan tol kayak gimana kok? Ini kita kecepatan di hampir 100 ya. Suara angin sih minim. Suara ban standar. Kestabilan lumayan. Kestabilan lumayan. Coba kita coba powernya ya. Ini kita lewat triple digit speed di atas 100. Enak sih, masih ngisi terus sih. Dan kita manuver sangat aman banget. Enak. Ini kita manuver miring enak. Enak. Jadi dia punya dan body control tuh bagus, bener-bener mumpuni, sama sekali nggak membuat kita ragu untuk bermanuver di kecepatan tinggi. Jalan tolnya kosong nih. Enak. Hukum manuver sama sekali nggak ragu di jalan tol. Meskipun manuvernya nggak sampai ekstrim, tapi kita terus dari tadi berbelok di kecepatan yang nggak rendah gitu. Smooth. Body controlnya smooth, Koko suka. Tidak ada ayunan double triple yang membuat Koko harus koreksi setir lagi. Ketika Koko arahkan setir itu Koko sudah langsung bisa yakin arahnya kemana. Jadi akurat akhirnya karena body controlnya juga bagus. Ini misalnya kita overtake pindah 2 jalur ya. Udah akurat sesuai pertama Koko belokkan setir, nggak ada revisi lagi. Nice, hebat Chery C5 CSH. Dan mesinnya ini aku cuma bisa tahu nyala dari grafis di tengah. Kalau nggak ada ini aku nggak denger sama sekali. Untuk sebuah non plug-in, ini salah satu hybrid yang halus di kelas ini. Hebat Chery. Mesin dia itu turbocharged ya by the way. Jadi harusnya dia punya torsi yang lumayan. Koko nggak tahu kenapa para pabrikan Cina, kalau pabrikan brand lain itu biasanya pakai Atkinson cycle dan non turbo gitu untuk hybrid yang efisien. Tapi kalau pabrikan China termasuk Chery salah satunya itu menggunakan mesin turbo untuk menjadi generator hybrid mereka. Unik. Pasti mereka punya pertimbangan juga. Dan ini power nggak menjadi masalah sama sekali sih. Ini aku injeksi
enteng banget. Enak ini kalau kita buat road trip, kita ajak keluarga keluar kota. Ini sangat menyenangkan. Mungkin kalau kita ganti ban yang lebih mahal lagi bisa lebih senyap lagi, udah jadi mobil yang rasanya lebih mahal lagi gitu. Tapi handlingnya bener-bener yakin tuh, akurat banget dan nyantai, membuat yang di dalam tuh mual. Mantap. Coração nunca voltou. Oke, satu hal yang Koko perlu banget bahas sambil Koko ingin menikmati sistem ADAS nih, jarang-jarang nih Koko tes ketika kita review ya sobat. By the way, trip and review hari ini, tripnya itu Koko belum tahu kemana karena hari ini banyak banget makanan yang tutup pastinya. Nanti Koko akan lihat di mana kita bisa makan yang menarik sekiranya yang buka ya. Mohon maaf sobat karena Koko nggak bisa banyak pilihan untuk tripnya, tapi reviewnya nggak ada yang Koko kurangin, tenang aja ya. Koko ingin sambil menikmati sistem ADAS-nya nih. Jadi kelihatan di layar depan itu langsung bisa kelihatan Koko set di 90 km per jam maksimalnya. Kemudian kita bisa setting jarak ke mobil depan juga. Dan ini terus aktif membaca radarnya atau mungkin kameranya ke mobil yang ada di depan sana gitu. Nih setirnya juga ada tombol auto, jalurnya juga kebaca, mobilnya di depan juga kebaca. Menarik. Nah, sambil kita bersantai, aku ingin membahas dari sisi industri sebenarnya gimana sih industri hybrid yang hybrid standar gitu, yang HEV doang, non plug-in gitu. Gimana menurut Koko? Jujur menurut Koko apa ya? Yang pindah jalur dulu, ini terlalu pelan nih. Jujur sebenarnya hybrid biasa yang non plug-in itu sebenarnya lebih cocok buat Koko ya, menurut Koko ya. Itu diterapkan di mobil-mobil yang kelas menengah ke bawah gitu, karena pasar mobil menengah ke bawah itu akan sangat hati-hati, akan sangat concern gitu bahasanya dengan perawatan, dengan nilai jangka panjang gitu. Nah maksudnya gimana kok gini semakin besar baterai dari sebuah mobil hybrid kan paling kecil nih, plug-in hybrid sedengan, full elektrik pasti lebih besar jauh kapasitasnya. Semakin besar kapasitas baterainya, semakin sama dengan semakin tinggi juga tingkat depresiasi nilai dari mobil tersebut, karena baterai itu memegang peranan besar dari total harga mobil itu. Dan inilah salah satu komponen mahal yang dianggap terdegradasi dan membuat nilai mobilnya sendiri terdepresiasi dalam waktu panjang, jangka panjang itu makin besar. Jadi berkorelasi lurus dengan kapasitas baterai. Jadi semakin besar baterainya akan semakin terdepresiasi, terdegradasi kualitas mobil tersebut di jangka panjang. Dan inilah yang pasti sangat menjadi concern, bahkan dihindari oleh para pembeli di kelas menengah bawah. Nah, sehingga di kelas Chery C5 CSH ini menurut Koko dengan harganya di Surabaya 409 juta itu nanggung gitu bahasa Jawa Timurnya. Apa ya, sekalian plug-in deh harusnya di harga-harga 400 gitu, maksud Koko begitu. Kalau dia ada di 350 ke bawah akan jauh lebih menarik, karena pasar itulah yang membutuhkan. Contoh deh kayak pesaing dari brand-brand Jepang sekarang ngeluarin sudah MPV-nya hybrid, itu kan harganya di 350 juta dan ke bawah. Nah itulah ceruk pasarnya itu ada di situ gitu. Kalau 400 ke atas orang mikirnya sekalian full EV atau minimal plug-in hybrid, pilihannya ada di dua itu. Kalau cuman hybrid doang kayak rasanya nanggung deh, emang irit, lebih irit jauh. Ini aku dari tadi ngebut di tol juga masih 1:15. Kemarin di dalam kota tembus 1:17, 18 lah, itu pasti bisa tembus. Dan itu nggak ngirit nyetirnya, masih ada ngebut-ngebutnya, karena aku ini nakal, kalau nyetir nakal gitu. Tapi menurut pendapat Koko itulah tadi positioning mobil ini di tengah gempuran
industri bensin biasa, hybrid seperti ini, plug-in hybrid, dan full electric atau battery electric vehicle. Kurang lebih seperti itu pendapat Koko. Wah, kelihatan gunungnya ya, itu kelihatan di kamera. Ya, lagi cerah banget. Sayang banyak awan di atas. Kalau nggak ada awan tuh cerah tuh. Aku pernah lihat lewat di tol ini, tol yang ke arah Pandaan ini, wah bisa cerah, bagus banget. Itu gunung apa ya? Arjuna atau Welirang kali ya? Welirang harusnya yang dekat sini nih. Cerah banget dan kita akan menuju ke arah sana sobat. Aku akan carikan tanjakan yang kita bisa menguji kemampuan Chery C5 CSH sebenarnya seperti apa tanjakan. Di jalan tol, mantap. Tadi aku dapat info bahwa di Cangar itu cukup rame, kurang kondusif. Jadi aku rubah ini ke sini ya. Ini kita hampir berhenti nih. Aku berhentiin ya. Mumpung sepi nih. Nggak ada orang kan? Nih, aku berhentiin ya. Kita injek gas. Tuh, ringan banget. Ini aku injek cuma dikit ya. Bener-bener ringan banget. Sama sekali nggak ada nunggu apa-apa dan aku mau injek gas langsung kenceng banget ya. Jadi tuh mesin hybridnya langsung berteriak ya. Tapi no problem at all, sangat ringan tanjakan ya. Dan dari tadi aku juga dari bawah kan udah mulai nanjak terus tuh. Aku bener-bener waktu kosong kecepatan 60, 80 di tanjakan yang lumayan tuh nggak ada arti. Ya seperti selayaknya mobil hybrid, apalagi dari brand Chery yang terkenal. Tadi aku bilang di awal, motor listriknya itu lebih besar ketimbang pabrikan-pabrikan pesaingnya. Sehingga membuat kita tuh naik kayak begini, malah rasanya enteng sobat otomobil. Nih, kita turunan juga. Remnya juga enak. Remnya ini kalibrasinya enak, serius. Tuh, kita mau lewat jalan yang twisty juga. No problem at all, enak. Tuh, belok-belok tuh dari tadi lincah, enteng. Sama sekali nggak ada masalah, nggak ada halangan apapun di mobil ini. Nih, ini tanjakan yang di Trawas nih. Kalau orang-orang Surabaya atau sekitarnya Pandaan pasti paham nih. Ini tanjakan yang paling terjal nih. Jadi belok kiri full tuh kelihatan ya. Full belok kiri, kemudian panjang. Tanjakannya tuh tinggi nih. Ini sudutnya tinggi nih dan panjang. Tuh. No problem. Ini kita cuma injek berapa? 10-20% lah. Tapi begitu kita injek dalam, ini langsung naik juga. Gas aja, itu kedengeran ya suara mesinnya ya. Nah, jadi tadi begini, dari hybrid drivetrain tadi aku lihat waktu di bawah ya, itu kita mesin nyala dengan santai sampai 70-80 km per jam itu kelihatan di grafis bahwa mesin itu menggerakkan roda. Nah, tapi aku nggak tahu kenapa justru ketika tanjakannya makin curam, itu malah mesinnya ke roda itu detach, kayak nggak ada grafis menggerakkan, jadi full malah diserahkan ke motor listrik sehingga mesin bensinnya malah lebih mengerang gitu, karena dia harus ngecas baterai dengan cepat kan logikanya, karena penggunaan daya listriknya juga cepat, sehingga rasa koneksi antara pedal gas, RPM dan kecepatan itu jadi loss istilahnya, jadi ya udah dia ngerem sendiri gitu. Padahal di bawah tuh enak, kayak sealiran gitu, kayak sefrekuensi antara motor listrik, dan kelihatan memang dia menggerakkan gitu. Jadi semakin curam malah strategi logik dari hybridnya CSH itu malah dia detach dari roda mesinnya. Jadi mesinnya malah nggak menggerakkan roda gitu. Nih nggak ada sama sekali, nggak ada. Padahal tadi di kecepatan menengah dia udah gerakin roda 60-70 tuh. Nggak tahu apakah dianggap lebih efisien, dianggap lebih powerful, diserahkan ke motor listrik full. Oh nggak tahu strateginya kayak gimana. Tapi jelas kita lihat dari feel, suara, dan grafisnya itu malah makin tinggi tanjakan, makin diserahkan full ke motor listriknya doang. Gitu. Menyenangkan. Ini kita lihat ya. Kita lewat jalan-jalan yang begini. Tuh ya, tanjakan belok-belok ya. Tuh. Handlingnya sangat mumpuni, sangat mumpuni. Dan nggak ada kerasa keras yang gimana, sangat. Nih, kita injek lagi, masuk. Enak, serius.
Tuh, sangat kerasa mantap. Nggak banyak apa ya, nggak banyak drama. Nyetirnya juga kayak mobil biasa, feel-nya listrik gitu kan. Ini mesin mati nih, kita tanjakan nih, mesin mati nih. Pokoknya injeksinya santai sih, mesin mati. Tuh sensor depan hati-hati mepet gitu. Ini mesin nyala. Seru. Koko mau cari tempat agak kosong deh. Koko pengen ceritain ke sobat dari luar. Kita kelilingin unitnya seperti apa. Tapi kalau misalnya sebelum sampai ke tempat yang luas, yang enak buat kita cerita, Koko ketemu tempat makan, bisa jadi aku makan dulu. Nggak tahu deh yang mana duluan, pokoknya aku lapar. Tapi aku tetap pengen ceritain ke sobat tentang mobil ini dulu. Oke, kita nemu tempat yang hijau banget. Belum pernah syuting review sebelumnya di sini. Koko akan turun dan jelaskan mobil ini dari luar. Aduh, hijau banget pemandangannya. Ini di daerah Trawas. Karena kita tadi nggak jadi ke Cangar, jadi aku muter-muter cari. Kita lihat dulu yuk hijaunya, yuk sini-sini. Aduh, enak ya. Seandainya di perkotaan bisa seperti ini. Tapi, well, ini cuman tadi kita agak cepet. Nggak ada 1,5 jam ya dari Surabaya. Jadi, nggak kerasa. Pakai Chery C5 CSH. Dari luar tuh bentuknya mirip banget memang sobat sama yang Omoda 5, sama yang E5. Karena mereka menggunakan platform bahkan panel-panel bodi yang sama persis gitu bisa dibilang. Paling cuma beda bentuk velgnya gitu. Kemudian panjangnya mobil ini tuh 4 meter 470 mili. Jadi bisa dibilang panjangnya itu ya selevel-level medium SUV lah, lebih panjang dikit karena bentuknya agak tajam-tajam gitu ya. Beda paling 10 cm. Tapi bagasinya mumpuni. Mungkin ini sekitar 350 sampai 400 liter. Kemudian ada divider juga yang passenger shelf yang cukup gede juga. Kemudian pastinya menggunakan bagasi yang elektrik gitu. Kemudian aku ingin ukur legroom nih. Baris pertama dan baris kedua aku pengen ukur legroomnya. Aku coba dulu di yang depan ya. Karpetnya disapa Chery C5 CSH. Mohon maaf ya agak kotor karena hujan terus akhir-akhir ini. Well, ini elektrik. Oke, yang kiri elektrik. Jadi nggak cuma yang driver side. Ini kita duduk posisi nyaman lah ya, 170 atau 175. Coba kita lihat di belakang karena platform Omoda 5 itu terkenal sedikit kurang legroomnya, katanya orang-orang sih begitu gitu. Coba kita lihat. Enggak lah, masih memadai lah. Ya, bukan mungkin yang terhebat tapi masih memadai. Ini karpetnya kita benerin dulu. Ini segini ya, kalau dua-duanya 180 mungkin sempit, tapi kalau dua-duanya 170 masih sangat-sangat oke banget. Dan ini ada gundukan ya. Ini nggak tahu entah reinforcement di platformnya atau memang dudukan untuk kursinya sehingga ditambahin besi gitu. Kemudian ada 2 kisi AC juga di belakang yang sangat sejuk. Airbagnya ini ada di kursi, di pilar, sampai ke belakang juga. Sunroofnya juga relatif lumayan nih. Agak kotaknya itu agak, biasanya kan sunroof gepeng banget. Ini agak tebel gitu, agak ke belakang. Menarik. Kemudian ada armrest. Dan kualitas ini, door trimnya ini sampai belakang nggak dikurangin ya. Kulitnya sama, grill-grill speakernya sama kayak yang di depan. Dan ini ada armrest yang juga cukup nyaman. Untuk sudut rebahannya, satu doang. Sudut rebahannya satu. Dan memang area kepalanya ini yang agak sempit. Karena bentuknya luar yang melekuk seperti coupe. Menarik, menarik. Lebih dari cukup lah untuk kita harian. Memang bukan yang paling lega gimana, tapi lebih dari cukup. Bentuknya juga menarik dan Koko nggak terlalu banyak bahas desain luar. Kenapa? Karena sobat udah sering pasti lihat mobil ini kan dari zamannya pakai Omoda biasa 1600 turbo kan sobat udah sering lihat kan. Gitu. Nah sekarang Koko mau cek di bagian mesin. Ini dari tadi AC nyala. Nah ini mesin hybridnya yang 1500 cc turbo gitu. Jadi kalau menurut Koko ya perkiraan ini menggunakan unit mesin yang sama dengan di CSH yang lain 38. Pokoknya semua yang 1500 turbo harusnya sama. Nah, itulah membuat hebatnya China dengan berbagai format, berbagai level power. Itu mereka punya apa ya? Produksi mesin yang jadinya sangat streamline, sangat efisien. HPP-nya bisa turun karena berbagai model bahkan Koko sinyalir ya sampai ke Tigo 9 pun itu kan dia ditambahin motor listrik dan baterai yang begitu besar, powernya besar sampai 500 horsepower, tapi
mesinnya tuh kalau sobat baca 1.500, jadi harusnya sama-sama aja. Jadi mesin tuh sebagai generator, tinggal kita mau mainin power di platform segede apa, platform semewah apa, itu dengan motor listrik serta kapasitas baterainya. Jadi pokoknya gini deh, selama gensetnya kuat ngecas baterai, bebas deh baterainya sama motor listriknya mau power berapa. Itu kurang lebih prinsipnya. Dan ini kelihatan banget firewall-nya unik ya. Jadi ada firewall juga yang oke. Ada aluminium foilnya juga banyak. Jadi ada master rem, booster rem yang agak nggak umum tuh, sampai dililit sama aluminium foil juga. Well, tapi mesin ini dari kita berhenti di sini tadi mati terus ya, dan kompresor AC serta fan-nya nyala terus, kondensornya mendinginkan kabin dengan sangat optimal. Ini banyak ECU juga dari Bosch di sebelah sini, dan ini ada ECU yang kayak posisinya dinaikkan, inverternya yang mengatur aliran daya antara motor listrik ke regeneratif, charging dari sini ke baterai dan segala macam. Inverternya persis ada di sebelah mesin. Sangat menarik banget. Ini kap mesin juga menggunakan pegas kanan kiri, 2 pegas. Well, mesin yang luar biasa. Tadi di jalan tol nggak masalah, di tanjakan nggak masalah, dalam kota pun smooth. Ini juga sama sekali nggak nyala. Kurang lebih begitu, walk around dari luar. Dan Kuku masih lapar, dan Kuku juga nanti pengen setelah makan, pengen rasain impresi sedikit duduk di belakang. Sekaligus mungkin Kuku bisa kasih kesimpulan dari Chery C5 CS. Bagaimana menurut opini Kuku setelah mencoba di 3 jalanan, 3 rute yang berbeda. Oke, Kuku tadi pinggirin dulu, parkir dikit. Terus dia ini rasanya ada walk away lock. Jadi kalau ditinggal aku nggak pencet, dia udah langsung otomatis, sobat. Nah, ini pemandangannya hijau banget. Tadi kita cek di ada seperti warung sih, cuman Kuku suka sama view-nya. Sekarang kita makan santai karena kebetulan hari ini kan tadi aku bilang banyak yang tutup, dan yang buka yang gede-gede itu antri-antri banget gitu loh. Jadi Kuku mending lihat pemandangan, kita makan yang simple di trip hari ini. Kita enjoy lah view-nya, seru banget. Seru ya naik mobil baru sambil coba-coba makanan yang belum pernah kita coba. Terus kemudian siang ini juga begitu indah karena teman-teman yang sedang melaksanakan sholat Jumat, kebetulan hari ini juga kan nanti malam takbiran ya kalau dari tanggalnya negara. Jadi indah kita mendengarkan ada teman-teman yang lagi beribadah. Yuk kita pesan aja yuk. Let's go. Permisi. Permisi. Ya, Mau pesan bisa, Bu? ya, monggo. Ada makanannya, Bu. Kamu mau apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Saya pecel ayam ada, Bu. Pecel ayam sama... Pecel ayam, nasi pecel ya, ikannya ayam, bukan lalapan ayam kan? Enggak, Kalau lalapan nasi. kan pakai sambal. Itu, Eh, lalapan, bukan ya? Nasi pecel ayam ada. Terus nasi goreng 1. Indomie goreng 1. Sama nambah telur. Ceplok ya? Telurnya Apa di dadar? di dadar aja, Bu. Dadar. Terus tahu petis enak, Bu. Ada. Tahu petis 1. Saya minta wedang jahe ada. Tapi nggak usah manisnya dikit gitu. Oh iya. Ya. Minumnya 1 aja? Kamu mau apa minum? Ini. Ini 2. Apa itu? Akan nunggu di gazebo sana? Boleh, saya tak jalan-jalan ngeliat-ngeliat ya. Di sana ada tempat duduk di Oke. gazebo, nggak apa-apa, monggo. Ya, airnya tak bawa ya, Bu ya. Nggih. Terus nggih, Bu. Ya, nggih, mari. Tuh, view-nya enak loh di sini. Serius. Tuh, kita bisa makan nyantai aja di bawah pohon, di gazebo tuh tadi boleh. Enak view-nya, serius. Kita spend time sambil nunggu makan lah, 15 menit, setengah jam kita tunggu bentar.
Asik. Wah, view bawah juga enak. Nunggu dikasih bu kali biar nggak panas. Lihat nih, ini udah mulai makin mendung, makin hijau. Tapi aku takut habis gini hujan, jadi kita harus segera selesaikan. Bos, kayak gini tadi tulisannya 15.000, aku belum bayar sih, tapi kok nggak tahu bener nggak. Ini segini banyak 10.000. Ini tadi 12 atau 15. Ini 6.000 sama telur 3.000. Makanya nah, barusan kita agak keburu kembali ke mobil sobat karena ini udah mulai hujan kelihatan dan langsung begitu mobil di starter berfungsi auto wiper ya. Auto wipernya ini langsung berfungsi, belakang juga. Jadi unik fungsinya ini dari segi lampu sein, lampu dim, kemudian wiper itu jadi satu tua semua dan fungsinya kali ini Chery eksekusinya luar biasa karena banyak mobil. Maksudnya biasanya bukan Chery yang nggak bagus, tapi banyak mobil tuh sulit dibaca ya, karena kontrolnya tuh sekarang beda-beda, kanan, kiri, kemana. Nah, di Chery ini aku dengan jelas bisa tahu, oh ini wiper depan, ada off, auto, defaultnya di auto, low, and high. Kemudian yang sebelah kanan ini bentuk kacanya, kaca kotak untuk wiper belakang, itu langsung gerak juga di belakang. Kemudian untuk mau semprot ini, tinggal tekan, udah jelas gambarnya. Kemudian untuk lampu sein, jelas kiri, kanan, sangat menarik. Nah, karena tadi keburu hujan, jadi kita lanjut dulu. Dan nanti kalau sampai di jalan tol, Koko akan coba duduk di belakang supaya coba tahu juga impresinya untuk yang suka bawa keluarga, jalan keluar kota, apalagi gimana sih rasanya gitu. Yuk, kita jalan, kita mengarah balik ke Surabaya sambil nanti Koko juga akan kasih konklusi menurut pendapat Koko seperti apa. Let's go. Oke, sekarang Kuku mau jadi penumpang. Kita pakai dulu seatbeltnya. Kita ke Pakuan Mall ya Pak ya? Ya, siap. Wah mantap, kita disupirin hari ini. Kita pakai seatbeltnya. Wait. Legroom lumayan lah, bukan paling besar tapi lumayan. No problem sama sekali. Bentar aku pindah dulu mic-nya supaya nggak mengganggu seatbelt, tidak kresek-kresek nanti. Oke, ini tadi posisi sedikit agak maju ya, tapi begitu sedikit agak maju kalau kita mau pakai mobil ini buat disupirin gitu istilahnya, ini masih sangat nyaman, apalagi dipadu dengan jok belakangnya yang full bahan kulit serta ada armrest. Nih posnya di belakang sambil minum juga enak. Nggak ada masalah sama sekali. Enak. Cakep. Kita masih bisa menikmati dengan sangat enak. Tuh udah mulai hujan ya. Mulai hujan. Untungnya puji Tuhan hari ini jalannya tuh lancar. Jadi impresi duduk di belakangnya, legroom oke. Kas mobil listrik agak sedikit tinggi ya, agak sedikit tinggi posisi kakinya, tapi nggak gimana banget, nggak juga. Kemudian ada kisi AC juga ini di tengah. Terus kalau kita mau charging di belakang ini juga dikasih Type C dan USB Type A, ada dua port, sama persis seperti di depan juga loh. Tiba-tiba hujan deras. Semoga suara Koko juga masih clear ya dengan mikrofon ini. Kok rasanya gimana sih kok di belakang? Rasanya sih bener kok anteng ya. Agak kalau ngomong body roll sedikit aja, tapi overall tuh cukup anteng ya, dan nggak terlalu banyak pergerakan yang gimana-gimana. Sweet spot sih, karena di dalam kota kita juga dapetin mobil ini tuh termasuk di posisi tidur empuk, kemudian di lubang-lubang juga nggak terlalu empuk banget tapi juga nggak keras. Jadi
overall kita pakai mobil ini tuh pas. Memang bukan yang paling begitu di jalan tol kayak diem banget gitu. Pastilah ada sedikit body roll atau limbung karena efek dari tadi itu. Di dalam kotanya cukup empuk. Tapi well, kita juga nggak setiap hari kan naik mobil ini di jalan tol. Lebih banyak malah 90% tuh kita pakai di dalam kota di kecepatan yang relatif rendah gitu. Ya udah. Jadi overall sih menurutku kesimpulannya sangat oke banget. Bahkan dari belakang tuh kita view-nya enak ya. Kita bisa lihat dua layar tuh gede, kemudian lihat depan juga oke. Meskipun ininya juga pakai semi bucket seat kayak begini. But no problem, sama sekali nggak ada masalah. Gimana kok kesimpulannya Chery C5 CS? Well, menurut Koko satu mobil yang punya packaging yang begitu lengkap untuk kebutuhan kita sekarang di dalam perkotaan. Nggak perlu bingung tancepin charger di mana. Tinggal isi bensin pakai RON yang normal doang, RON 92 cukup. Kemudian konsumsi BBM-nya kemarin dalam kota tembus 19-20-an. Ini tadi turun dari Trawas itu sampai di jalan tol nih. Aku juga di jalan tol tadi full ngebut ya, di atas 120 tadi. Cukup panjang itu masih 19,6. Ya karena memang ada turunan juga sih dari Trawas. Tapi tetap hemat banget lah karena aku tadi full 125, 126, 130. Jadi kehematannya dibandingkan dengan apa yang kita dapat, kok paling hemat di segmen hybrid? Enggak dong, ada yang lebih hemat. Tapi dengan apa yang diberikan, kenyamanannya, kelasnya, kelegaan ruangnya, kulitnya, semuanya, kesenyapannya, kemudian kemampuan mesinnya untuk lebih halus dibanding pesaingnya, kemudian lebih jarang nyala juga dibanding pesaingnya, menurut aku jadi sebuah poin plus. Mesinnya tuh nggak nyala mati itu yang jadi poin plus sih buat Koko, karena terus terang itu yang akan mengurangi experience kita merasakan mobil hybrid seperti EV. Kalau kita misalnya dapat unit yang kayak begini, hybridnya, waktu nyala pun relatif lumayan halus, dan nyalanya itu nggak nyala mati, tapi nyala, kita udah settle, mati gitu. Jadi lebih nyaman. Memang harus sedikit korbankan konsumsi bahan bakar dibanding pesaingnya, yang nyala matinya frekuensinya sering, tapi pendek-pendek. Tapi lebih nyaman buat dipakai daily, lebih, lebih mantap, lebih meyakinkan. Kurang lebih kayak begitu. Dengan harganya gimana kok? Ya, harganya terus terang untuk ekspektasi kita terhadap sebuah brand China yang mengeluarkan hybrid tanpa plug-in memang tidak semurah yang kita bayangkan. Tapi buat para sobat yang memang mencari, suka modelnya, mobil ini tuh dari dulu yang keluar dari awal bensin tuh menang selalu dibanding kompetisinya adalah di bentuknya. Bentuknya itu banyak banget yang suka karena dia tajam, belakangnya seperti coupe. Kemudian secara kelegaan ruang juga lebih dari cukup di depan, di tengah, di bagasi. Kemudian dimensinya juga nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil, jadi kalau kita bawa anak-anak itu juga bisa enak banget di belakang, juga bisa bawa stroller. Kok apakah layak dijadikan mobil pertama? Yes, sangat layak dijadikan mobil pertama karena nggak pakai ribet, nggak pakai mikir listriknya, tapi mendapatkan benefit dari sistem hybrid dari Chery Super Hybrid yang sangat mumpuni dan halus, cenderung sangat halus dibanding pesaing-pesaingnya di kelas 400 jutaan. Well, mungkin itu kesimpulan dari Koko. Sobat pengen di-reviewin mobil apa, pengen ngasih komentar, kritik, saran, apapun yang membangun buat tim media Koko Mobil supaya semakin bagus dalam memproduksi video, semakin menghibur, semakin enak ditonton oleh para sobat. Karena kita bikin effort keluar kota kayak begini, ujung-ujungnya selalu untuk kembali lagi sobat yang nonton. Jadi monggo, kita sangat terbuka untuk kolom komentar, kritik, saran, karena aku tahu pasti masih sangat jauh dari sempurna. Kita juga mengusahakan dari apa yang kita punya, mengusahakan dari kapasitas yang ada. Semoga sobat bisa enjoy. Ditunggu masukan, kritik, saran, ide di segmen review. Dan aku akan jumpa lagi dengan sobat di segmen review berikutnya. Thank you very much sudah nonton, sudah dukung channel kita sejak nol sampai kemarin kita udah dapat silver play button itu. Thank you sobat. See you next time di review lainnya. Chery C5 CS. Bye bye.